Forum Pemuda Sumpang. Itu mengatakan bahwa Yusdalia Yusuf, ICCU bantah menyebarkan hoaks, akan melakukan lapor balik. Selebes Magazine Kabupaten Baru, dilansir dari Tipikor RI. Yusdalia Yusuf, ICCU menyampaikan hasil pemeriksaan oleh penyidik Tipiter Polres Baru yang berlangsung selama hampir 2 jam. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut tidak jauh berbeda dari data angka kemiskinan 31,1% yang sebelumnya telah ia ungkapkan dalam sebuah artikel. Yusdalia Yusuf ICCU menegaskan bahwa ia tidak menyebarkan hoaks dan akan melakukan lapor balik terkait dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dialamatkan kepadanya. Saya akan koordinasi dengan penasihat hukum PH saya dan menyiapkan pendamping hukum untuk melakukan lapor balik, karena nama baik saya telah dicemarkan dengan kasus seperti ini, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya membaca dan menganalisis artikelnya dengan baik sebelum membuat tuduhan. Dari Forum Pemuda Sumpang, itu mengatakan bahwa saya menyebarkan hoax menyangkut angka kemiskinan di Kabupaten Baru sebanyak 31,1%. Surat pemanggilan itu saya dapat malam berapa? Jam pukul 2 dini hari. Hasil pemeriksaan barusan ini ya, saya diperiksa baru ini diperiksa, masih diperiksa, dimintai keterangan. apa saja itu di Tidak jauh beda dari data angka kemiskinan 31,1% dan saya katakan bahwa dasar saya menulis artikel itu saya ambil dari media-media yang ada di Kabupaten Baru dan itu secara keseluruhan. Saya tidak pernah menyebarkan hoaks berita kebohongan. Saya harap orang yang melaporkan saya dapat membaca artikelnya dengan baik dan menganalisisnya dengan tepat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan saya dan pihak lain, tegasnya. Yusdalia Yusuf ICCU juga menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk membela diri dan memperjuangkan haknya. Saya akan melakukan segala upaya untuk membela diri dan memperjuangkan hak saya, karena saya yakin bahwa saya tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE, ujarnya. Dari tim media. Tanggapan Ibu ini terkait dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE ini seperti apa tuh? Kalau menurut saya itu sangat tidak berdasar. Kenapa? Karena saya tidak menyebarkan hoax. Apakah Ibu merasa upaya ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat? Jelas, itu sangat. Kemungkinan untuk melakukan upaya tuntutan balik. Yang saya akan koordinasi dulu dengan pihak saya, karena saya merasa nama saya dicemarkan dengan kasus seperti ini, jadi saya harus koordinasi apakah saya harus melapor balik atau tidak gitu. Tapi insya Allah kemungkinan besar saya akan melapor balik di Polda. Sudah menyiapkan pendamping hukum ini? Sudah. Apakah ada tekanan atau intimidasi nih yang Ibu rasakan setelah ini tercuat di? Kalau intimidasi, saya tidak mendapatkan intimidasi tadi ya, itu sangat clear. Terus kalau di luar sana mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti orang tidak mempercaya saya gitu. Jadi persoalannya saya tekankan di sini bahwa saya tidak pernah menyebarkan hoax, berita kebohongan. Kemudian apa harapan Ibu terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini? Harapan saya kepada orang yang melaporkan saya itu harus dibaca baik-baik artikelnya dulu, terus dianalisis dengan baik supaya kita paham ini maksudnya apa, seperti itu, supaya semuanya bagus. Ya. Tapi apakah Ibu bersedia mengikuti proses hukum Saya bersedia. yang hingga selesai? Iya, bersedia sampai selesai. Ya mungkin juga bisa digambarkan harapannya terkait dengan sumber berita pertama ya, supaya dipanggil juga untuk diperiksa. Iya. Itu saya sudah jelaskan bahwa saya tidak seperti langsung menulis begitu saja, dan saya sudah sampaikan juga bahwa tolong kita klarifikasi ke orang
yang sumbernya yang pertama menulis ini berita dan memasukkan ke humas gitu. Karena humas yang share semua berita, seandainya tidak ada tulisan saya, itu mungkin angka itu masih sama, tidak diverifikasi karena saya tulisan itu masuk di humas tanggal 7. Nah tanggal 8 saya menulis, tanggal 9 baru diverifikasi oleh humas bahwa ada human error. The best of the best.